Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mana yang menyelamatkan, iman atau perbuatan? Banyak orang Kristen berpikir ketika sudah beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Dasar yang mereka pakai biasanya apa yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini benar, saudara. Tapi karena tidak dimengerti dan dipahami dengan benar, kebanyakan orang Kristen kurang memperhatikan perbuatannya. Seolah-olah perbuatan tidak memiliki peran untuk menyelamatkan hidupnya. Apalagi filosofi dunia yang merusak pikiran banyak orang Kristen, di mana diyakini bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi pemahaman yang tidak utuh tentang pengampunan dosa, di mana dipahami karena dosanya sudah diampuni oleh darah Yesus, hidupnya dilayakkan di hadapan Tuhan. Lengkap sudah, saudara. Dengan demikian, perbuatan dipandang tidak bisa menyelamatkan. Maka jangan heran kalau kita menjumpai banyak orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, hidupnya tidak berubah. Yang pelit masih pelit, yang dendam dan iri hati juga masih banyak, yang emosional apalagi. Pokoknya karakternya sama saja. Namun, benarkah perbuatan tidak menyelamatkan? Untuk menemukan jawabnya, tentu kita harus melihat ayat-ayat tentang penghakiman yang ditulis Alkitab, saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ternyata ayat ini mengatakan penghakiman yang diadakan itu sesuai dengan yang dilakukan orang dalam hidupnya. Artinya berdasarkan perbuatannya, saudara. 1 Petrus 1 ayat 17 menuliskan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini lebih jelas dikatakan bahwa Allah menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Dan tentu masih ada ayat-ayat yang lain, saudara. Jadi ternyata Allah tidak menghakimi manusia berdasarkan imannya, tapi berdasarkan perbuatannya. Maka perbuatan selama manusia hidup jadi penting, jadi berarti, jadi memiliki peran atas nasib kekal orang percaya. Kalau begitu, mana yang menyelamatkan? Iman atau perbuatan? Untuk menjawab ini kita harus mau mengerti terlebih dahulu, saudara,
bahwa iman atau percaya seseorang itu tidak kelihatan. Tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan. Namun demikian bukan berarti iman seseorang tidak bisa dideteksi atau diketahui orang lain. Sebab sesungguhnya perbuatan seseorang merupakan cermin dari imannya. Kalau orang beriman kepada Tuhan Yesus misalnya, akan dilihat, maksud saya akan bisa dilihat perbuatannya yang seperti Yesus. Kalau seorang berkata, aku beriman kepada Yesus, tapi perbuatannya tidak menunjukkan perbuatan seperti yang dilakukan Yesus, bisa dipastikan imannya palsu atau abal-abal. Pasti imannya tidak benar. Jadi sesungguhnya iman dan perbuatan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti sekeping mata uang yang bermuka dua. Sebab melalui perbuatan seseorang bisa dikenali imannya. Dan iman yang benar akan terlihat dari perbuatannya. Itulah sebabnya penulis surat Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 22 menuliskan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, jelas sudah saudara bahwa iman yang disertai perbuatanlah yang menyelamatkan. Perjalanan iman yang benar itu ketika seseorang tidak hanya bicara, tapi bertindak. Terkait hal itu, Yakobus 2 ayat 14-17 menuliskan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang benar saudara, iman yang disertai perbuatan yang bisa menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.